saudaraku, senang jumpa lagi ya. Salam kreatif dan inspiratif tentunya. Nah, kali ini saya akan bagikan untuk Anda satu video, yaitu akan membahas tentang peran Bank UMKM Jatim terhadap usaha kecil menengah masyarakat. Anda bisa ikuti sampai habis video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Terima kasih. Saudaraku, senang sekali untuk saat ini saya bisa jumpa lagi sama Anda dan saya lagi ada di pameran Jatim Fair yang kali ini saya mengunjungi satu stand khusus, yaitu dari Bank BPR, Bank UMKM Jawa Timur, yang kebetulan kali ini ada Bapak Najik Umar selaku Pinsubdit Monitoring Kredit, yang kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya peran dari Bank UMKM Jawa Timur itu apa sih untuk masyarakat. Kita mau tahu dulu. Sebelumnya kita kenalan. Selamat siang Pak Najik. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Saya kebetulan ini tadi lagi ada acara di sini, kebetulan terus temuan ya. Monggo kita sharing-sharing untuk kenalan kami lah bagaimana kiprahnya Bank UMKM di Jawa Timur. Ini Bu, sebelum kita menuju ke produk dan sebagainya terkait dengan Bank UMKM, perlu kita kenalkan dulu siapa sih Bank UMKM Jawa Timur itu? Ya, boleh. Sebenarnya gini, untuk Bank UMKM Jawa Timur ini adalah banknya milik pemerintah daerah, baik itu ada di provinsi ataupun di kota, kabupaten seluruh Jawa Timur. Yang sahamnya dimiliki sekitar 80% lebih itu ada di pemerintah Jawa Timur, sisanya dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten Jawa Timur. Ini seperti itu kondisi sahamnya. Lalu kita berasal dari mana? Bank UMKM ini asal mulanya sekian tahun lalu, sekitar 18-19 tahun yang lalu kita lahir dengan sebelumnya diawali dengan kita dari LKURK. Ada LKURK, Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil, itu sekitar 20 sampai 35 tahun yang lalu. Cikal bakal kami yang ada di kecamatan-kecamatan itu ada 322 unit kurang lebihnya seperti gitu. Lalu pada saat ada perubahan peraturan pemerintah bahwasanya lembaga keuangan harus berubah menjadi bank pendidikan rakyat, kita berubah dari 322 lolos menjadi perbankan 66 PD BPR KURK Jatim. Setelah dari 66 kita berjalan 3 tahun, kita berkembang, lalu bagaimana kita mengkonsolidasikan diri, menggabung dari 66 menjadi satu kantor BPR yang ada di Jawa Timur. Pada saat itu nama kita adalah nama Bank BPR Jatim, sekitar 19 tahun yang lalu itu Bank BPR Jatim. Kemudian berkembang waktu, akhirnya muncul bahasa istilah kita, panggilan kita jadi Bank UMKM Jawa Timur. Bank UMKM Jawa Timur. Kitroh kita, asal mula kita bahwa kita tuh masih tetap sebagai BPR, bukan bank umum. Masih BPR Jatim, PT BPR Jatim sampai sekarang ini, tapi lebih keren panggilan dikenal dengan orang di Jawa Timur. Sekarang nama berubah jadi nama Bank UMKM Jawa Timur. Ini kita di Jalan Ciliwung. Jalan Ciliwung 11. Oh iya, maksudnya itu kan ujung ya Pak ya? Ya, Ciliwung 11, kantor pusat kami di sana. Alhamdulillah sudah mempunyai kantor pusat di Jalan Ciliwung 11. Ini ada beberapa lantai yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini bahwa kami di Bank UMKM di lantai ke-7 itu dikhususkan untuk tempat ibadah. Jadi pada saat kita siang, sore, malam itu berjamaah di sana sekaligus mendoakan nasabah, sehingga nasabah menjadi baik, menjadi lancar, angsurannya menjadi baik, menjadi barokah lah. Yang paling penting itu. Kemudian setelah kita tadi tahu sejarahnya, apa sih sekarang yang dilakukan Bank UMKM? Bank UMKM sekarang ada namanya perbankan. Kita sudah ada 2 produk. Yang pertama produk tabungan deposito. Nah, yang kedua adalah produk kredit. Boleh tahu Pak, kalau sekilas aja kalau depositonya berapa persen Pak? Deposito kita ada tergantung dari ini, ada sekitar 6%, 7%. Terasa kalau mengenai bunganya kita sangat-sangat bersaing. Tapi ini kan
milik pemerintah ya Pak ya, tadi ya sahamnya ya sebagian besarnya ya? Iya, kita milik pemerintah. Kita milik pemerintah, kita BPR milik pemerintah, sehingga suku bunga kita yang berlaku sekarang untuk deposito yang sampai 50 juta itu 5%, deposito yang 50 sampai 100 juta itu 5,75%, deposito yang di atas 100 juta sampai 500 juta 6,75%, deposito yang 500 juta ke atas itu 7%. Dijamin dengan LPS ya Pak? Jelas, apalagi ini pemerintah. Nah, insya Allah kita aman, Ya. aman di sini, biarpun bahasa kita itu BPR, tapi kita milik pemerintah. Itu sudah kita sudah bertahan. Kita mulai dari kantor ini dulu memberikan kredit. Itu waktu kebetulan saya masih jadi pembina pengawas di Ponorogo, ini mulai dari Rp10.000. 10.000 sudah bisa ya? Ya, pada saat itu Rp10.000. Saat itu kredit 1 juta sudah besar banget. Ya. Sekarang nggak ada kredit kita yang 100 juta itu. Minimal 10 juta, 5 juta ke atas 10 juta. Ini yang ada sekarang. Nah, terus untuk divisi kredit sendiri Pak, tadi apakah ada yang tadi kemudahan-kemudahan untuk masyarakat atau bagaimana Pak? Kalau kredit jelas seluruhnya adalah program kita, seluruhnya adalah kepentingan masyarakat, baik itu sisi dana juga untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat yang berlebih, sisa dananya, punya dana, tolong bisa gandeng kami putra daerah di Bank UMKM adalah bukan sahamnya milik murni, milik pemerintah Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Jawa Timur, bukan dimiliki orang-orang lain. Bedanya apa? Kalau BPR Jatim itu punya ada dana masuk, kemudian kita lempar sebagai kredit, ada keuntungan. Keuntungan adalah masuk pendapatan asli daerah, baik ada di provinsi ataupun ada di kabupaten, bagi yang mempunyai saham. Otomatis dari PAD yang masuk tadi sebagai pendapatan daerah kembali lagi ke rakyat Jawa Timur, nggak hilang kemana-mana. Investornya berarti dalam bentuk saham atau dalam bentuk deposito tadi Pak? Investornya dari pemilik itu berupa saham. Oh, saham. Tabungan di deposito itu dimiliki oleh masyarakat luas. Oh. Ini bedanya kalau bank-bank yang lain yang bukan milik pemerintah daerah, seperti ini pemerintah daerah Jawa Timur, otomatis keuntungan kan akan mengikuti siapa yang punya uang. Ya. Nah, kalau kita yang punya uang, punya saham, itu kan Pemprov Jatim sama Pemprov ke Pemda Kabupaten dan Kota, otomatis keuntungan dividen tadi akan masuk pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan digulirkan lagi sebagai kebutuhan masyarakat untuk bangun jalan, membina UKM, pelatihan, dan sebagainya. Itu dinikmati secara nggak langsung, hasil keuntungan kami dinikmati langsung oleh masyarakat Jawa Timur. Jadi nggak lari kemana-mana, puter dari kita untuk kita. Nah, ini seperti apa Pak? Ini kan... Nah, ini salah satu contoh produk UKM binaan Bank UMKM. Seperti apa Pak? Ini kalau bagi kita para UKM supaya bisa menikmati tadi yang Bapak sampaikan tadi, itu seperti apa Pak contohnya? Dari segi kredit atau segi dana? Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau dari segi dana, silahkan aja Bapak Ibu datang aja ke kantor kami di seluruh Jawa Timur ada. Kita punya 32 cabang dan 111 kantor kas yang ada di Jawa Timur. Silahkan datang ke sana, cukup membawa uang yang mau ditabungkan dan bawa kopi KTP, saat itu juga langsung selesai urusan. Oh gitu? Ini langsung bisa dinikmati. Untuk bulan depannya bunga sudah bisa dilihat. Khusus untuk tabungan, ini belum ada biaya administrasi untuk tabungan, masih nol. Kita masih nol. Itu. Kemudian untuk fasilitas kredit pada layaknya secara umum, bahwasanya kredit pasti ada beberapa persyaratan dan sebagainya, itu tetap berlaku untuk kita semua. Pasti ada agunan gitu ya Pak ya? Jelas ada agunan, jelas, karena tanpa agunan pun ini juga tidak bisa menjamin. Karena apa? Dana kita murni dana dari masyarakat. Kita bertanggung jawab mengembalikan setiap rupiah yang dititipin di kami. Sehingga kami juga akan memperlakukan bahwasanya kredit itu tetap terutama agunan kita sesuai dengan ketentuan masing-masing. Jadi istilahnya intinya agunan, tapi tidak
ini secara umum kredit pun ya gitu, bahwasanya kredit ada mungkin seperti kur itu kan tanpa agunan, ada yang pakai agunan dengan syarat dan sebagainya. Itu kan kredit dari ketetapan pemerintah. Jadi, kur kan ada yang tanpa agunan itu, ya itu paketnya dari pemerintah, bukan aslinya produknya dari bank. Dari bank. Ya, tapi dari banknya sendiri itu pasti pakai agunan. Karena apa? Nanti kalau seumpamanya si nasabah itu ada koleknya, ada pilotnya, suatu saat masih uang itu tetap kembali, Pak. Karena kita tetap mengembalikan dana masyarakat. Jadi ya nggak boleh kita tinggal, kita tanggung jawab penuh 100% dari dana yang dihimpun kami oleh Bapeda Jatim dan akan dikelola dengan tata kelola yang manajemen yang bagus, sehingga kami keamanan demi keamanan kita jaga. Apalagi ini pemerintah, saya rasa ya nggak akan kemana-mana lah. Sudah jelas sahamnya siapa, pemilik sahamnya siapa, wali kota, gubernur dan sebagainya. Kalau yang dana bergulir tadi itu seperti apa, Pak? Kalau dana bergulir itu gini, dana bergulir itu juga sumber dananya adalah dari pemerintah Jawa Timur. Ini juga ada yang sudah kita sampaikan, ini ada dari yang dikeluarkan oleh BPR Jatim. Silahkan kalau mau mengendaki yang dana bergulir itu juga bisa menghubungi cabang-cabang setempat yang ada di kami, sehingga nanti tata cara di situ, tata prosedurnya bagaimana, itu pun masih tetap kita pakai jaminan. Cuma jaminannya ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 75%, tergantung dari plafon dan jenis kreditnya. Kalau misalnya jaminannya itu apakah ada syarat minimal, misalnya BPKB sepeda motor atau itu boleh atau bagaimana, Pak? Oh gini Bu, untuk jaminan itu jelas ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau lebih, terus SHM, SHGB. Itu secara umum jaminan sama dengan bank-bank lain. Saya rasa intinya jaminan itu bisa diikat secara hukum bagus benar. Ini berapa juga persen, Pak? Berapa persen, Pak, untuk kreditnya? Untuk kredit dagulir? Iya. Kredit dagulir itu kita ada yang 4%, ada yang 6%. Kredit dagulirnya. Per tahun ya, Pak ya? Ya, per tahunnya. Ini sudah berjalan banyak, ini tadi kebetulan juga kita bahas di acara yang tadi ya, di Fair tadi ya. Jadi ini para UKM khususnya juga bisa dong kalau misalnya minta bantuan dari Bank UMKM dengan agunan yang tadi Bapak sebutkan tadi. Bisa, silahkan datang. Nanti berkoordinasi dengan cabang-cabang kami yang ada di Jawa Timur untuk datang langsung ke sana berkoordinasi. Itu kalau dagulir kita maksimal 500 juta. Tapi kalau sudah nanti lepas dari dagulir, mau 1 miliar, mau 2 miliar, monggo sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dan persyaratan yang ada. Kita bisa sampai 10M bisa kita lakukan di situ. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada pesan khusus buat masyarakat Pak, gitu. Khususnya kita para usaha kecil yang hari-hari ini di tengah COVID itu sangat tergoncang ini Pak. Ya, ini terima kasih banget kesempatan ini saya sampaikan pada UKM-UKM yang ada di Jawa Timur, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok masyarakat, kooperasi dan sebagainya. Saya bisa memberikan salah satu tip bahwasanya tolong untuk produksi, tolong untuk biaya operasional perusahaan ini dihitung banget efisiensinya. Karena apa? Kita dengan kondisi COVID yang mulai melebar ini, kita akan berperang, bertempur dengan pesaing-pesaing kita. Mungkin barang-barang yang dari produk lokal Jawa Timur, kita musuhnya produk asing. Ini jelas pasti murah patokannya. Ini tolong tekan efisiensi biaya, sehingga nanti setelah efisiensi biaya dan sebagainya kita bisa berjualan mudah, tata kelola manajemen yang bagus, sehingga kita bisa bersaing. Dan saya optimis banget bahwasanya untuk ke depan kita akan pulih, kita akan kembali lagi seperti normal seperti biasanya. Amin, amin, amin. Ini ya, sementara itu yang bisa kami sampaikan, moga-moga sekelumit ini pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua warga Jawa Timur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Najik. Sama-sama, matur suwun. Coba ya.